Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh salam kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Setiap kita rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan juga rindu dimuliakan melalui pujian setiap kita. Yang percaya katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Dari awal bersama-sama nyatakan, mari, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Boleh katakan kiri kananmu, katakan Yesus. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Boleh lambaikan kedua tangan menyatakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dari awal nyatakan bersama, mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Kita puji nama Dia yang besar. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Terpujilah namamu Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Boleh kita bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan puji Hosana. Sana, mulia namanya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, oh puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi nyatakan dengan semangat. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami dan memberikan kami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Selama 6 hari Tuhan kami bekerja Tuhan. Selama 6 hari Tuhan kami
melaksanakan kegiatan kami Tuhan. Namun pada hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mencari Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memandang setiap kami Tuhan. Matamu tertuju kepada setiap kami yang Tuhan yang mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat umat-Mu yang sedang menuju ke tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tibakan ke tempat ini dengan selamat dan sukacita Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Kiranya tuntunan daripada-Mu Tuhan hadir bagi setiap hati kami Tuhan. Setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat bertumbuh dan berakar dalam hati setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gedung ini Tuhan, dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Setiap listrik yang kami pakai, alat yang kami pakai, alat musik dan multimedia Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan. Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memulai ibadah bersama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujimu ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan Kau Tuhan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujimu ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Biar damai-Mu nyata bagi setiap bumi. Damai yang putra Allah, perkasa pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujimu ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan, ku agungkan. Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujimu ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Nyatakan dengan iman-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujimu ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Mari
kita agungkan namanya yang besar. Ku agungkan atas seluruh bumi. Mari sorak pujiku, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Mari sorak pujimu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Biar musik yang memuji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kau layak ditinggikan di atas seluruh bumi ya Tuhan. Semua makhluk tunduk kepada nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau besar. Mari kita angkat suara kita, mari sembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Atas hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang punya kuasa menyembuhkan setiap kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau yang melepaskan setiap kami ya Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Malu sorak pujimu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Oh Yehova, agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory to you, oh my God. All glory to you, my Lord. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di atas seluruh bumi. Haleluya. Terima kasih. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita kasih kesempatan ya Tuhan untuk kita mengangkat suara, kita menyembah Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, buat segala berkat yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Mulai daripada kami terbangun Tuhan, hingga kami beristirahat, Engkau selalu menyertai kami. Oh ya
Oh, haleluya. Haleluya. Oh, ya Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia bertahta dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja. Dia bertahta dan layak disembah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Oh, rabatagara labasyandara labala. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, rabatagara labasyandara labala. Siara labatagara labasyandara labala. Oh, rabatagara labasyandara labala. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, memohon kepadamu, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami memohon kemuliaan daripadamu turun atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, nama-Mu yang akan dipermuliakan ya Bapa. Kasih setia Allah yang hadir bagi bangsa-bangsa yang kami cintai Indonesia. Atas damai sejahtera Allah yang akan berlimpah-limpah memenuhi seluruh penduduk negeri ini. Kiranya segenap bangsa tetap berkenan di hadapan-Mu ya Allah Immanuel. Dan kami juga bersyukur kepada Bapa, kepada Tuhan, bagi para pemimpin bangsa kami atas karunia hikmat dan kebijaksanaan
dan serta kekuatan ilahi dalam membawa seluruh komponen bangsa ini ya Bapa ke dalam rencanamu yang ajaib ya Bapa. Dan kami terus ya Bapa memohon penyertaan-Mu Tuhan atas pemilu yang akan kami adakan di 2024. Akan lahir para pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kami percaya siapapun yang Kau pilih adalah pilihan-Mu ya Bapa, ada semua dalam rencana-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya itu yang terbaik yang Kau berikan untuk bangsa kami, untuk menjadi pemimpin bangsa kami yang sebagaimana Engkau memberikan ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya, kami mohon untuk para pemimpin gereja di Indonesia, kiranya para gembala umat-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati dan mengurapi ya Bapa. Kiranya para pemimpin rohani kami, Kau beri ya Bapa tuntunan demi tuntunan, visi dan misi yang Kau beri yang terbaik ya Bapa, untuk membawa jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa, naik dan bukan turun. Dan kami yakin dari setiap gembala yang Kau beri ya Bapa, hikmat-Mu ya Bapa, akan terjadi ya Bapa kelipat gandaan jemaat ya Bapa. Revival akan terjadi di setiap gereja, maka akan penuaian akan terjadi berlimpah-limpah. Maka pertobatan itu akan terjadi di 2024 karena perkenanan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa yang berlimpah-limpah untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, atas perkenanan Bapa. Maka umat-Mu dalam naungan kasih-Mu, dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami yakin bagi yang sakit akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat akan diangkat dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang keterikatan akan terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin Engkau akan memakai umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu, karena Engkau layak terima segala kemuliaan ya Bapa, untuk hari ini sampai selama-lamanya ya Bapa. Bapa, dengan kerendahan hati kami mohon ya Bapa, untuk atas pembangunan rumah-Mu, yaitu rumah persembahan ya Bapa. Kiranya kami tetap memohon kekuatan serta penyertaan Bapa, yakni surga akan terbuka dan untuk dalam penyelesaian rumah-Mu ya Bapa, pembangunan Sumatera Resort akan segera selesai, karena Engkau menyertai, Engkau yang juga memberkati, Engkau yang mengirimkan donatur, Engkau yang juga akan melengkapi semua kekurangan, karena kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini sebentar lagi kami mau terima semua firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Kau pakai hamba-Mu ya Bapa, baik hidupnya, baik apapun yang dia kerjakan, Kau pakai secara luar biasa ya Bapa. Setiap firman yang ditabur ya Bapa, itu semua berasal daripada-Mu. Dan kami yakin bahwasanya firman yang ditabur akan menjadi ya Bapa pelita bagi kami, terang bagi jalan kami, dan tuntunan bagi hidup kami. Dan kami percaya setiap firman yang kami terima, kami tidak akan pulang, tidak akan sama lagi, karena kami punya Allah yang luar biasa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau pakai hamba-Mu Ibu Mindo ya Bapa sebagai penuai yang ajaib ya Bapa, karena kami percaya dari firman itu ada kuasa-Mu ya Bapa. Bukankah dari firman itu Kau membentuk kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap firman yang ditabur itu ya Bapa tidak akan sia-sia ya Bapa, karena kami punya Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hamba-Mu, kiranya kami sepakat ya Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau menerima setiap doa kami ya Bapa dan mengabulkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, berapa banyak engkau merasakan hadirat Tuhan siang hari ini. Boleh katakan kiri kanan, karena kita memasuki
bulan Natal boleh kita kasih salam kiri kanan, katakan selamat hari Natal. Dan tidak juga lupa kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir minggu depan di ibadah sore, di ibadah Natal kita pada tanggal 17 di atas. Yang percaya katakan amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum itu kami mau bertanya, di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi pertama? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Apakah ada yang baru beribadah di tempat ini? Kita semua ada yang jemaat setia, amin. Haleluya, menjelang ibadah Natal kita pada tanggal 17 minggu depan tanggal jam 4 sore. Boleh bersama-sama katakan kiri kanan, ayo kita bawa teman-teman kita lebih banyak lagi. Sebab di atas kita menyediakan tempat yang banyak. Yang percaya katakan amin. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan damai terjadi di dalam hati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kita mau puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Mampu dipuji, hormat, kemuliaan, haleluya. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Bersama nyatakan dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Kau berikan kekuatan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kami percaya Tuhan, bersama Rohmu kami menang bersama-Mu Tuhan. Ku pasti menang. Biar nama-Mu Tuhan tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu Tuhan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami bersorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan tinggi. Iman yang teguh nyatakan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Beri bersorak lebih lagi, nyatakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan.
berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. 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 Berapa banyak engkau mau bersiap memuji Tuhan lebih lagi? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Pap. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Boleh katakan bersama. Gloria. Sukacita Natal menjadi damai bagi setiap kita. Muliakan Tuhan, gloria, haleluya. bersukacita sebab Tuhanku maha besar. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berkat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau mulia Tuhan, dan Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mulialah
Namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari bersama-sama kita nyatakan pujian ini. Mulialah, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi dari awal nyatakan mulia namamu. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci,
layak kami tinggikan Tuhan, Kau layak kami agungkan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan setiap kami Engkau menarik kami untuk boleh mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh duduk diam menikmati segala yang baik yang ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami sadar kalau hari ini kami boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menjamah kami, mengubahkan kami, memulihkan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bertemu dengan Sang Raja pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar, Tuhan kiranya Engkau berkenan menyendengkan telinga seorang murid bagi setiap kami Tuhan. Kami mau belajar sebagai seorang murid, biar kami boleh membuka telinga kami untuk boleh mendengar perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk boleh diisi, untuk boleh diubahkan ya Tuhan pagi hari ini. Kami membuka pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan untuk boleh diubahkan. Tuhan kami berdoa biar setiap firman yang kami boleh pelajari bersama-sama pagi ini tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan dalam hidup kami, tapi biar itu boleh bekerja Tuhan, melakukan perubahan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Baik kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan setiap kami yang mendengar Tuhan. Kami sama-sama mengalami transformasi oleh karena Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk boleh hadir di tengah-tengah kami, mengajar kami, menuntun kami ke dalam seluruh pengertian-pengertian akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap. Mari kita yang siap bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk worship team yang luar biasa. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom anak-anak muda, sebelah sini banyak anak-anak muda ya. Tidak terasa kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan terakhir di tahun 2023. Ada yang menyangka kita bisa ada sampai hari ini. Kalau kita bisa flashback ke belakang, kita bersyukur ya. Tuhan itu baik dalam kehidupan setiap kita, amin. Kita akan meninggalkan tahun ini sekitar 21 hari lagi, bukan waktu yang panjang, tapi saya percaya biarlah disisa di sepanjang memasuki awal tahun 2024, Tuhan itu berbicara kepada setiap kita, amin. Ya kita bersyukur ya karena sepanjang bulan ini pastilah kita itu dari mulai tanggal 1 udah ada yang merayakan Natal ya. Natal di kantor mungkin, Natal di kampus, Natal di sekolah, Natal di STM mungkin, Natal di marga. Tapi saya berdoa biarlah suasana Natal ini tidak hanya menjadi sekedar selebrasi yang setiap tahun kita rayakan dengan baju baru, kemudian ada kue-kue di rumah. Tapi biar ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita setiap tahunnya. Pada waktu kita memasuki bulan-bulan seperti ini ya, bulan Natal. Nah Bapak Ibu Saudara tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Natal itu tidak bisa dipisahkan dengan kata damai ya. Karena ya Natal sendiri itu bicara tentang lahirnya seorang raja damai ya. Namun seringkali kata ini tuh bukan sesuatu yang yang mudah untuk bisa diucapkan, tapi kadang-kadang itu sulit untuk bisa kita peroleh hari-hari ini, benar? Karena di sana sini kita mendengar banyak sekali kabar-kabar yang membuat hati kita itu resah, gelisah. Apalagi kalau kita lihat ada banyak berita ya sekarang ini, waduh COVID naik, benar? Mulai ada berita-berita seperti itu. Walaupun banyak netizen bilang biasa nih, kalau udah mau deket mudik aja, jangan-jangan hoax dan sebagainya gitu ya. Nah tapi kita bersyukur tahun ini tuh bulan ini kita merayakan hari lahirnya seorang raja damai. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera
tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, tidak heran kalau pada saat-saat Natal seperti ini tuh kata damai selalu terulang ya. Bahkan pesan-pesan Natal identik dengan bicara soal damai, bicara soal kerukunan. Bahkan tahun ini gereja kita sendiri juga punya tema ya, sebagaimana PGI dan gereja-gereja persekutuan lainnya punya tema bahwa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, kata ini tuh sebenarnya sangat dirundukan oleh kita ya, umat manusia, tapi seperti tadi yang saya katakan, sulit sekali untuk mendapatkannya. Karena hari ini berita-berita perang di mana-mana, kemudian di negara kita sendiri ada banyak case-case yang membuat kita itu sampai masa ada ya, baru-baru ini dalam minggu ini kita kalau baca berita, mungkin ada yang suka nonton berita bahwa ada seorang ayah yang tega ngebunuh 4 orang anaknya pada saat istrinya sedang ada di rumah sakit. Ada yang tonton berita itu? Berita-berita seperti itu tuh tidak lagi asing di telinga kita hari-hari ini ya. Nah, sampai kadang-kadang itu kalau misalnya bahkan kita sendiri mungkin ya, kalau misalnya kita lagi dalam tekanan dan sebagainya, kita mungkin pengen bilang itu, ada istilah orang bilang, all I want is just some peace gitu. Aku nih pengen kalau boleh nggak sih aku ngerasakan ketenangan sedikit aja. Apalagi mungkin kalau di kerjaan akhir tahun biasa mulai hektik ya. Ada banyak deadline dan sebagainya, harus lembur dan sebagainya. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu bahwa masalahnya di mana kita bisa mendapatkan kedamaian yang sejati? Apakah mungkin dengan healing tipis-tipis? Kita bisa ngerasakan peace itu sendiri, atau mungkin dengan shopping atau dengan melakukan aktivitas yang kita suka ya. Seringkali sebentar aja ketika kita melakukannya kita lupa dengan tekanan, lupa dengan masalah kita. Tapi inside di dalam seringkali kita masih merasa ada sesuatu yang belum merasa damai gitu ya. Nah, damai itu merupakan sebuah syarat atau kondisi yang kita butuhkan supaya kita bisa menikmati hidup, betul ya? Sulit untuk menikmati hidup kalau kita tidak merasakan damai, betul? Seberapapun fasilitas yang kita miliki, seberapapun mungkin kekayaan yang kita punya, tapi akan sulit sekali kalau kita tidak pernah merasakan damai itu sendiri. Misalnya ya, kalau misal kita pengen nonton acara kesayangan kita di televisi misalnya, kita akan susah untuk bisa menikmati itu kalau misal kondisi di rumah kita lagi ribut mungkin ya, bising, kemudian atau ya itu tadi, kalau misalnya kita punya banyak uang atau uang yang cukup, nah kita nggak bisa menikmati itu dengan damai kalau misalnya mungkin ada sakit penyakit, kita punya keterbatasan ya, nggak bisa lagi menikmati apa yang pengen kita nikmati dan sebagainya. Nah, damai adalah keadaan di mana kita bisa menemukan ketenangan dan tidak adanya perselisihan atau sengketa ataupun konflik. Persoalannya Bu, kita kan manusia, Alkitab aja bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Masa iya nggak ada konflik, nggak ada perseteruan gitu ya. Nah tapi bagaimana caranya? Nah, damai itu sebenarnya berbicara mengenai situasi atau kondisi yang ada di dalam diri dan hidup yang pada akhirnya itu termanifestasi keluar dari kehidupan kita. Nah, jadi damai itu sifatnya tuh bukan berasal dari eksternal, tapi damai itu seharusnya dia itu ada di dalam kita, kemudian akan termanifestasikan keluar dari kehidupan kita ya. Nah, Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu katakan seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena
kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi apa lawan daripada damai itu sendiri? Jadi lawan daripada kata damai adalah dalam ayat ini adalah perselisihan atau sengketa ya. Jadi sebenarnya perselisihan atau sengketa juga itu tidak dimulai dari luar Bapak Ibu ternyata. Perselisihan atau sengketa itu ayat ini katakan itu datang dari dalam diri kita. Yakobus bilang bahwa itu datang dari dalam diri kita yang kemudian pada akhirnya itu termanifestasi juga keluar dari kehidupan kita. Nah, karena Yakobus bilang tadi kan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita? Kadang kita mengingini sesuatu terus kita nggak memperolehnya, kita membunuh, kita iri hati. Kadang kita pengen mencapai tujuan tapi karena kita nggak mencapainya, kita bertengkar atau mungkin kita berkelahi. Nah, jadi bukan hanya damai yang sebenarnya dimulai dari dalam diri kita, tapi perselisihan, pertengkaran, sengketa itu juga atau pertempuran ya, datang itu dimulai dari dalam hati kita. Nah, itu seringkali terjadi pada saat kita itu tidak mendapatkan apa yang kita mau. Nah, itu sebabnya damai di bumi ini tuh menjadi semakin sulit didapatkan Bapak Ibu ya. Apalagi jika orang yang seharusnya menciptakan damai itu, siapa ya orang yang seharusnya menciptakan damai itu? Kita ya. Kita itu tidak mempunyai damai di hati dan di pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Biasanya kan kalau mau deket akhir tahun kita semua buat resolusi, betul? Aduh, tahun 2024 kira-kira apalah yang mau saya capai, target apa yang harusnya saya lakukan, perubahan apa yang saya pengen mau. Saya dan suami juga memasuki bulan ini kami mulai mereview kembali sepanjang tahun ini bagaimana kehidupan, pernikahan, keluarga, pelayanan, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan kita sedang mencari Tuhan gitu. Tuhan mau apa untuk tahun 2024. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan damai itu? Nah, yang pertama, damai bisa didapatkan kalau kita punya yang namanya keteraturan ya di dalam kehidupan kita. Nah, seorang teolog, seorang hamba Tuhan yang cukup punya punya figuri teladan yang baik yaitu A.R. Bernard. Dia mengatakan bahwa order is the basic of peace. Jadi keteraturan atau ketertiban itu merupakan dasar untuk kita mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Yang paling simpel aja deh dalam hidup ini. Di kota Medan kita kan warga yang paling terkenal dengan, Indonesia tuh terkenal paling ramah, tapi sebenarnya kita ramah nggak sih? Nggak ramah sebenarnya ya. Contohnya aja berkendaraan aja. Di Medan itu orang-orang nggak sabar kan, tetet, klekson di mana-mana gitu. Ya, ini yang sebagai orang-orang, sebagai anak-anak terang yang katanya kita itu tinggal di dalam Tuhan, saya percaya bahwa terang itu harus teraplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Akan terlihat dari segala yang kita lakukan. Karena supaya dengan demikianlah firman Tuhan katakan, dengan demikianlah orang-orang akan tahu, akan kenal siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah yang katanya kita anak-anak Allah tidak mencerminkan terang itu sendiri, maka bagaimana mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa kenal Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, mungkin kita injilin kan, datang sama Tuhan, bertobatlah kayak Yohanes itu. Di jalan-jalan dia bilang, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah Tuhan sudah dekat. Jangan-jangan orang bilang udah gila ini orang. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mencerminkan apa yang firman Tuhan tuliskan untuk kita lakukan, saya percaya tidak lama lagi Injil itu akan selesai di muka bumi ini. Persoalannya kita seringkali simpan itu dalam diri kita. Kita tidak cerminkan itu. Jadi yang pertama, bagaimana supaya damai itu boleh hadir dalam kehidupan kita? Kita harus belajar untuk punya keteraturan dalam hidup ya. Teratur mengelola keuangan kita. Ya, yang masih kuliah walaupun dikirimin dari kampung mungkin harus teratur. Kamu harus hitung budgetmu tiap hari itu harus bisa ngeluarin uang berapa supaya tidak
lose control, yang udah bekerja juga, apalagi ini udah mulai musim Natal kan, banyak dealing di apa namanya, belanja online ya. Bentar lagi 12.12 ya kan, kemudian apa itu midnight sale dan sebagainya. Jangan sampai kebablasan, walaupun kita mungkin aduh gampang nih kartu kredit, gesek aja, lama-lama besok-besok terlilit utang, terus kita protes sama Tuhan. Tuhan, kamu kok nggak adil nih, aku bisa hidup dari mana nih? Maka kita marah-marah padahal kita yang salah. Jadi yang pertama, supaya hidup kita damai, kita harus belajar mengatur ya, punya keteraturan dalam kehidupan kita. Sama juga di bidang pekerjaan, punya keteraturan ya, supaya tidak numpuk pekerjaan, kerjakanlah sehari demi sehari. Jangan di ujung-ujung tiba-tiba lembur terus marah-marah sama bos. Gila nih bos, udah mau akhir tahun, orang mau liburan, mau Natal pun harus lembur-lembur dan sebagainya. Padahal coba kita recheck ke diri kita. Kita kerjain gak sesuai dengan yang seharusnya? Atau jangan-jangan sepanjang minggu nih kita leha-leha, terus udah mau deadline-nya baru kita buru-buru, orang bilang sistem kebut semalam. Yang anak kuliah juga gituan, di mana mau ujian di situ dia kebut-kebutan untuk bisa belajar. Gak boleh ya. Bagaimana firman Tuhan katakan hari ini, belajarlah untuk punya keteraturan. Karena Roh Kudus itu juga tertib Bapak Ibu, punya ketertiban ya. Nah sama dalam hubungan kita berkeluarga, suami, istri, orang tua, anak, kemudian anak, menantu dan sebagainya, ipar, kita juga harus punya keteraturan dalam kehidupan, ketertiban ya. Misalnya ya kalau urusan dalam dapur, kadang-kadang kita mungkin sebagai pihak luar, ipar dan sebagainya, ada batasan-batasan yang harus kita jaga gitu. Kita harus bisa mana yang boleh kita masuki, mana yang tidak bisa kita masuki. Karena kan ya dalam berkeluarga juga begitu ya, firman Tuhan katakan seorang laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Jadi kadang-kadang kan orang bilang perselisihan antara menantu dan mertua itu udah ada sejak zaman Alkitab dulu. Karena itu tadi kadang-kadang kita lupa ada batasan yang perlu kita bangun dalam kehidupan ya, supaya bisa punya keteraturan ya. Keteraturan, firman Tuhan katakan istri harus tunduk sama suami, gak peduli apapun ya, karena itu yang tertulis. Kemudian istri harus suami harus mengasihi istri juga, gak peduli apapun. Nah jadi supaya bisa teratur, supaya bisa ada kedamaian di dalam keluarga. Kalau enggak ya bisa-bisa ada UFO ya, piring terbang di sana sini. Karena kita rusak tatanan yang Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, karena pada dasarnya itu tadi Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa punya yang namanya keteraturan, ketertiban di dalam kehidupan kita. Nah, semakin mudah kita itu bisa menata kehidupan kita. Mulai dari kapan bangun pagi sepanjang hari, perhatikan, maka semakin mudah bagi kita untuk kita bisa menemukan damai dalam kehidupan ini. Semakin kita mudah untuk bisa menata apa yang boleh masuk dalam kehidupan kita, maka akan semakin mudah juga untuk kita bisa merasakan damai. Karena kita gak bisa atur situasi yang di luar kita kan. Kita gak bisa kontrol sesuatu yang di luar kita, tapi yang di dalam kita bisa atur Bapak Ibu. Apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, kita bisa atur. Karena itu di bawah kendali kita. Tapi dari luar kita gak bisa atur itu. Makanya Amsal 4 ayat 23 katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita gak bisa atur ekspektasi orang tentang kita. Tapi yang kita bisa atur adalah bagaimana kita bisa menjadi teladan, menjadi terang. Setiap kali kita belajar untuk itu, percayalah bahwa akan semakin banyak buah-buah yang keluar dari kehidupan kita gitu. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, damai itu juga sulit didapatkan kalau perbuatan kita tidak selaras dengan nilai-nilai atau moral yang kita pegang. Nah, pertanyaannya hari ini, nilai-nilai apa yang kita pegang dalam kehidupan kita? Bapak Ibu punya value apa yang misalnya orang bilang, oh kalau Mindo tuh saya tahu orangnya ini tuh, nah itu nilai. Misalnya dia gak pernah datangnya terlambat, itu nilai.
orangnya disiplin. Itu nilai, value yang kita pegang dalam kehidupan. Atau jangan-jangan orang bilang gini, oh Mindo itu ya, aduh gak usah dengar lah, gak usah dengar apa yang dia bilang, payah tuh tukang gosip. Kalau misalnya orang dengar tentang kita, apa yang image, nilai apa yang orang dengar tentang kita. Nah, jadi kita mungkin juga misalnya ya bicara soal integritas, kejujuran, atau mungkin kesetiaan dalam membina hubungan dan sebagainya, itu nilai Bapak Ibu. Nah hari ini nilai apa yang masih kita pegang dalam kehidupan kita? Nilai-nilai yang walaupun mungkin sulit ya, kadang-kadang misalnya di kantor kita tuh pengen jujur tapi mungkin pekerjaan kita bukan mengharuskan tapi seakan-akan memaksa kita mungkin. Misalnya untuk laporan pajak, udahlah semuanya juga kayak gitu kok gitu. Itu sulit karena kita berdiri di antara sesuatu yang pembenaran dengan kebenaran. Nah disitulah dimana nilai kehidupan kita tuh diuji ya Bapak Ibu. Nah nilai atau nilai-nilai yang misalnya tidak selaras lagi dengan kehidupan kita, itu tuh bisa hilang karena apa? Karena dosa yang masuk dalam kehidupan kita ya. Namun kita bersyukur sepanjang bulan ini Tuhan mengingatkan kita setiap kali kita merayakan Kristus, merayakan datangnya Raja Damai, kita juga perlu tahu bahwa ada 2 jenis damai di dalam hidup ya. Yang pertama damai yang dunia tawarkan. Dunia tawarkan kan, oh kalau kamu mau merasakan damai, lakukan aja apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, terserah aja. Tapi yang kedua adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Yohanes 14 ayat 27 sampaikan seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi kita bersyukur ya Tuhan janji sama kita bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah dari ayat ini sebenarnya Tuhan udah kasih belum damai itu? Sudah, karena Tuhan udah tinggalkan buat kita ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan yang paling dahsyat lagi adalah apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tapi seringkali kita cari yang dunia lebih dulu, benar? Dalam hidup ini ya. Nah Filipi 4 ayat 7 juga katakan seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mau cari damai, jangan cari di tempat lain. Jangan cari di nightclub, jangan cari di main game online, jangan cari di mana-mana gitu ya. Tapi dari ayat yang kita baca, Tuhan bilang bahwa damai itu datang daripada Tuhan itu sendiri ya. Damai yang melampaui segala akal pikiran kita manusia. Hanya Yesus yang bisa berikan seperti itu. Nah, damai sejahtera yang seperti ini Bapak Ibu akan bisa membuat kita bisa tetap tidur tenang walaupun ada banyak tekanan dalam kehidupan kita. Ya sama seperti waktu murid-murid di dalam buritan kapal ada badai yang kencang. Terus murid-murid bilang aneh nih Yesus kok bisa tidur aja sih. Karena dia tahu damai itu ada dalam diri dia sendiri. Sementara murid-murid udah galau kan bangunin Tuhan gitu. Bangun ini ada badai. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bangun terus dibilang jangan gelisah. Tuhan hanya bilang menghardik badai itu. Dan badai itu pun berhenti. Nah seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya kekuatan yang sama, kuasa yang sama itu ada dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi pada waktu tekanan datang, masalah datang, Bapak Ibu jangan panik. Jangan ngerasa kayaknya Tuhan ninggalin kita karena God of Peace itu Tuhan damai, Sang Raja Damai itu ada dalam hati kita. Kita tinggal pakai kuasa yang ada dalam diri kita untuk menghentikan badai yang ada dalam kehidupan kita. Nah kemudian karena apa? Karena Yesus adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang akan menjadi bagian kehidupan kita. Yesaya 32 ayat 17 sampaikan seperti ini. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mau merasakan
ketentraman, ketenangan, kedamaian, kita harus hidup di dalam kebenaran. Bagaimana caranya hidup dalam kebenaran? Hidup di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan itu sendiri, karena Tuhan adalah kebenaran bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan juga di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, dengan kata lain, kalau kita punya damai sejahtera, kalau kita punya God of peace dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin hari ini hidup kita, kondisi kita masih berantakan, ada tekanan, ada persoalan, ada badai, pada waktu kita menerima Tuhan, God of peace itu dalam kehidupan kita, saya percaya damai sejahtera itu akan lahir di dalam hati kita, dan Tuhan itu akan menata ulang seluruh kehidupan setiap kita. Ya, amin. Nah, jadi kita hari-hari ini memasuki hari-hari terakhir di tahun ini. Mungkin ada banyak list doa yang belum terjawab mungkin, atau ada banyak target-target yang belum tercapai. Datang sama Tuhan, cari Tuhan, temukan sang damai itu supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah yang ketiga adalah damai sejahtera juga merupakan penunjuk yang kita perlukan sebelum kita mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Oleh itu sebabnya Tuhan bilang bahwa di dalam Yesaya tadi, bahwa pada waktu kita memperoleh kebenaran maka di sana akan damai, ada damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang sepertinya ada damai yang hilang dalam kehidupan kita. Kita merasa hidup kita penuh dengan tekanan, kita merasa sesuatu yang kita merasa mungkin jauh dari Tuhan, atau mungkin kita merasa Tuhan gak sayang lagi sama kita. Bulan ini, di sepanjang bulan ini waktu dimana kita merenungkan bahwa Sang Raja Damai itu telah lahir dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan, kita buka hati kita undang dia untuk boleh datang dan bertata di dalam kehidupan kita. Izinkan Raja Damai itu melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Biar Natal tahun ini merupakan Natal yang berbeda, karena Kristus itu menuntun seluruh kehidupan kita. Kita percaya bahwa dunia tidak akan sedang baik-baik saja, bahkan tahun ke depan kita nggak tahu. Banyak prediksi yang mengatakan susah karena tahun politik dan sebagainya. Tapi biarlah berita-berita yang miring seperti itu tidak menggoyahkan iman dan percaya kita. Biar kita arahkan mata, hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan, untuk boleh cari Tuhan, cari tuntunannya, karena kita percaya Tuhan akan terus mengangkat kita naik dan tidak akan pernah turun Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Thank you God. Firman jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat
setiap jalan. Yesus Engkau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Biar lagu ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Firman jadi manusia di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Oh ya, mari berdoa Bapak Ibu, berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Oh, Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Kau datang kepada milik kepunyaanmu ya Tuhan, yaitu kami sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau dunia tidak mengenal Engkau ya Tuhan, tapi biarlah setiap kami mulai mengenal Engkau ya Tuhan. Oh, Raja damai, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Oh, Tuhan, kami berdoa mengakhiri tahun ini ya Tuhan. Biar kami boleh Tuhan kembali kepadamu Tuhan. Kembali kepadamu ya Tuhan. Oh, Allah yang punya kehidupan setiap kami. Allah yang memiliki seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Oh, pagi hari ini kalau ada di antara kami yang jauh ya Tuhan, tarik kami untuk boleh semakin mendekat kepadamu. Kau menarik kami boleh semakin dekat kepadamu
kami tinggal dan berdiam dalam kerajaan-Mu, segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami, Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar mata kami boleh terus melihat kepada Tuhan. Ajar kami hari demi hari untuk boleh mengenal Engkau lebih lagi. Roh Kudus, tolong kami di dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, supaya kebenaran itu boleh memerdekakan kehidupan setiap kami. Biar hari ini Tuhan Kau memulihkan setiap hubungan yang retak Tuhan. Kau memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami, Roh Kudus Engkau menolong dan boleh melakukan pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk damai-Mu. Ajar kami untuk boleh hidup di dalam keteraturan, dalam ketertiban yang daripada Tuhan. Kami sadar dengan kekuatan kami sendiri kami gak mampu Tuhan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan kemenangan oleh karena Tuhan ada di pihak setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan Kau yang tangan Tuhan sendiri yang akan menatang kami memasuki tahun 2024 dengan janji-janji keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk umat-Mu Tuhan. Berkati seluruh kehidupan umat-Mu, berkati usaha, pekerjaan, studi, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya keberhasilan, keberuntungan itu boleh ada atas kehidupan setiap mereka. Jadikan kami agen-agen pembawa damai-Mu Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami orang-orang boleh melihat ada Yesus yang tercermin dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam tindakan kami Tuhan. Biar kerajaan Tuhan dinyatakan, kerajaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan terima kasih untuk Pak Niko, terima kasih untuk Pak Bambang, Ibu Santi, Alfred dan Tiffany, untuk Pak Edi, Bu Intan, Melsa, Yuda, Yan dan Joy Tuhan. Bahkan kedua asosiat pastor yang ada, Pak Johnson Langsung dan Pak Yosua Ginting. Bahkan gembala di tempat ini untuk Pak Andrew Tuhan. Seluruh kepemimpinan yang ada, Pak Edward, Pak Torang Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu. Kiranya kekuatan hikmat yang daripada Tuhan berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, pundak yang kuat Tuhan. Untuk boleh terus membawa umat-Mu masuk ke dalam visi yang daripada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan ada atas gereja di tempat ini. Kami berdoa, kami percaya Tuhan. Ada penuaian Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memulai. Dan kami percaya Tuhan akan mengembangkan tempat ini ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Itu janji-Mu, itu janji-Mu. Oleh karena itu pakailah setiap kami Tuhan, umat-Mu, untuk boleh menjadi berkat, membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, tuaian-tuaian yang tetap Tuhan kirimkan ke tempat ini lebih lagi. Ada keluarga-keluarga yang baru, teruna-teruna, anak-anak muda, para pengusaha Tuhan, kaum profesional, Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Dari tempat ini sekali lagi kami mau mengangkat tangan untuk bangsa kami. Berkati Tuhan, berkati. Di masa-masa Natal kami berdoa Tuhan, setiap tempat, setiap buat tempat-tempat ibadah Tuhan, Kau jagai dengan keamanan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah damai Natal itu boleh dirasakan oleh penduduk yang ada di negeri kami Indonesia. Dari mulai Sabang sampai dengan Merauke kami berdoa Injil keselamatan diberitakan di sepanjang bulan ini. Oh, biarlah panji-panji keselamatan itu boleh berdiri Tuhan atas setiap pulau-pulau yang ada di negeri kami Indonesia. Kami berdoa biar shalom itu boleh ada Tuhan. Oh, di masa-masa kampanye Tuhan jagai ya Tuhan dengan keamanan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Indonesia akan menggenapi panggilannya Tuhan. Melalui pemerintahan yang Tuhan akan tempatkan, kami percaya kerajaan Tuhan semakin ditegakkan atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, pakai umat-Mu, pakai setiap kami gereja-Mu untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Menyatakan suara Tuhan, menyatakan suara kenabian Tuhan. Supaya kebenaran, keadilan itu boleh ada atas bangsa kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur berkat untuk pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh kepala lembaga tinggi negara yang ada. Oh, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota Tuhan, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan sempurna atas setiap kehidupan mereka. Memasuki masa jabatan periode yang terakhir, kami berdoa setiap pekerjaan yang ada, biarlah Tuhan menolong mereka untuk boleh menyelesaikan dengan baik. Tidak ada program yang tertunda ya Tuhan. Tolong suruh hamba-hambamu lebih lagi. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Bahkan untuk persembahan yang akan kami berikan juga Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami berlipat-lipat kali ganda. Dan Tuhan kiranya Engkau memakai persembahan ini untuk boleh mendatangkan kerajaan Tuhan lebih lagi bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai perjalanan kami, berikan perjalanan yang terbaik supaya kami boleh tiba di rumah kami, di tempat di mana kami berada dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Namun sebelum kami pulang Tuhan, sekali kami mengangkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Kami berdoa biarlah Shalva dan Shalwa itu boleh ada atas tembok-tembok dan puri-puri-Mu, dan kiranya berkat yang sama yang ada di umat pilihan-Mu itu boleh mengalir dalam hidup kami, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap untuk boleh menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah tangan dan wajah kita ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus. Di dalam persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang akan memberikan kepada kita damai yang tidak berkesudahan. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mendengarkan warta sepekan dari keluarga besar GBI Medan Plaza dan keluarga besar GBI Sutomo Tawar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, 2000 tahun yang lalu telah lahir Sang Mesias untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya! Saat ini bersama saya, Zeus Tepu, akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja kita berjalan dengan baik. Kami informasikan bahwa saat ini sedang tahap finishing sirip fasad, pembuatan toilet di main hall, dan juga sedang membangun rumah doa Jabu Bolon dan Tionghoa. Dan di minggu kedua ini kita membawa persembahan untuk pembangunan gereja kita. Mari beri yang terbaik. Berikut adalah jadwal ibadah Natal yang dapat Bapak Ibu Saudara ikuti dan terbuka untuk umum. Natal More Ministry, yaitu untuk karyawan kantor-kantor, yang diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 12 WIB di GBI Tabernacle of David BNG Tower lantai 3. Natal Youth atau pemuda pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 18.30 WIB di GBI Rumah Persembahan. Natal Junior Church atau remaja pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 di setiap cabang gereja. Natal anak atau sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 di setiap cabang gereja. Seluruh ibadah Natal tersebut terbuka untuk umum. Akan diadakan Natal pengerja yang disatukan dengan doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala, pengerja, family altar, next gen, serta untuk seluruh jemaat di cabang gereja ini, yang akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang, pengerja, ketua, serta anggota family altar, next gen, serta seluruh jemaat di cabang gereja ini diharapkan hadir dengan memakai dress code warna royal blue. Bagi pengerja dapat mengisi daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Gift Shop Rumah Persembahan mengeluarkan merchandise terbaru.
berupa t-shirt dengan warna yang menarik. Dan tersedia juga model lainnya seperti t-shirt, long sleeve, dan hoodie. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memiliki, dapat mengunjungi gift shop di pintu keluar Jaitun 1. Tersedia juga di Tokopedia. Bapak Ibu dapat men-scan QR code berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan libur Natal dan Tahun Baru, maka ibadah wanita Bethel Indonesia libur mulai tanggal 14 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 18 Januari 2024. Ibadah Junior Church Onsite libur mulai tanggal 24 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 14 Januari 2024. Namun ibadah online GC tetap tayang pada pukul 13 WIB. Ibadah Next Gen atau Pemuda libur mulai tanggal 23 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 20 Januari 2024. Namun selama libur akan ada ibadah online Pemuda setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 WIB. Ibadah sekolah minggu libur mulai tanggal 31 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 7 Januari 2024. Kelas Kom libur mulai tanggal 17 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 14 Januari 2024. Family Altar atau FA libur mulai tanggal 22 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 19 Januari 2024. Pelayanan baptisan libur mulai tanggal 31 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 7 Januari 2024. Kantor sekretariat libur mulai tanggal 27 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 5 Januari 2024. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Domba makan di kandang, makanannya rumput muda. Saat Natal datang, hari kemenangan pun telah tiba. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Yesus. Berikut warta kita GBI Sutomo Tower Minggu 10 Desember 2023. Kami mengucapkan terima kasih buat hambanya pada hari ini yang telah membawakan sharing firman, Ibu Mindo. Kiranya pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan dimanapun Ibu selalu berada.
Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang sudah beribadah di tempat ini dan bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya di minggu-minggu yang akan datang kita kembali beribadah di tempat ini dan jangan lupa membawa teman-teman dan saudara-saudara semua. Kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tower diadakan di dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 dan sesi kedua pukul 16.00 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai ditutup dengan doa berkat. Ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah ibadah ini selesai atau menghubungi Bapak Edward di sesi 1 dan Bapak Torang di sesi 2. Keempat, marilah kita bersama-sama bergabung di dalam Family Altar FA yang ada di gereja kita, yaitu FA 01 setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB berada di Jalan Tamrin nomor 3, dan FA 02 itu berada di gereja kita di Sutomo Tower pada minggu ketiga pukul 19.00 WIB di ruangan ini. Kelima, bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Senin pukul 15.00 WIB di ruangan ini. Keenam, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA atas nama GBI Jemaat Sutomo Tower. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Ketujuh, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial gereja kita, yaitu ada di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat juga like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Kedelapan, bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi Aser yang bertugas. 9, kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah sama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Dan terakhir pengumumannya, jangan lupa minggu depan tanggal 17 Desember 2023, keluarga besar GBI Sutomo Tower akan mengadakan Natal, yaitu pada pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore. Dihimbau pada kita semua di sini agar kita sama-sama merayakan perayaan Natal tersebut dan jangan lupa mengajak keluarga, saudara, dan siapa saja supaya kita sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus di tempat ini. Dan kita akan merayakan Natal bukan di ruangan ini, tapi kita merayakan Natal di lantai 7. Terkait dalam Natal ini, kami juga membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin menabur, memberi persembahan, boleh diberikan melalui amplop yang sudah disediakan dengan menulis nama Natal. Demikian warta kita siang ini, sampai bertemu kita di minggu ketika kita nanti Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu ingin berikan persembahan, baik itu ucapan syukur, persembahan umum dan persembahan lainnya, boleh memasukkannya secara tunai di amplop dan non tunai melalui mobile banking dan transfer bank yang ada nomor rekening yang tertera di mading. Sampai berjumpa minggu depan. Dan juga Bapak Ibu yang ingin mengambil undangan untuk Natal kita minggu depan, boleh memintanya kepada Bapak Ibu Aser kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan di ibadah Natal tanggal 17 pukul 4 sore Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, hey, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you
wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry